Guru dan anak-anakku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, sebelum kita boleh mengawali kegiatan kita pembelajaran hari ini, mari kita tunduk kepala, kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Mari bersaat teduh. Amin. 2 Timotius 4 ayat 13, demikian firman Tuhan. Jika engkau kemari bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus dan juga kitab-kitabku, terutama yang terbuat dari kulit. Tema bacaan firman Tuhan, tema renungan di bulan ini berbicara mengenai gemar membaca. Taman Bacaan Cantrik atau Tabatrik yang digagas oleh Sanggar Cantrik Yayasan Sahabat Gloria mempunyai tujuan utama yang mulia, yaitu mendekatkan anak-anak pada buku. Segala aktivitas yang berhubungan dengan buku dilayani Tabatrik, yang juga menyediakan ratusan buku yang dapat dipinjam secara gratis. Gerakan cinta buku dan membaca digagas karena mereka, orang-orang yang ada pada waktu itu, bertujuan ingin mencerdaskan setiap pembacanya. Ini yang dilakukan oleh Taman Bacaan Cantrik, yaitu menginginkan setiap pembaca untuk lebih berwawasan, bahkan mencerdaskan setiap pembacanya. Bapak Ibu Guru dan anak-anakku yang terkasih dalam Yesus Kristus, di penjara Paulus terus rindu membaca sebagai satu sarana dalam pembelajaran. Selain jubah, Timotius diperintahkan untuk membawa kitab-kitabnya. Dingin dan gelapnya ruang penjara tidak mematahkan semangat untuk terus membaca. Paulus memang tidak menulis buku atau menerbitkannya, tetapi suratnya kepada jemaat yang dilayaninya membuktikan bahwa ia gemar membaca untuk menambah pengetahuan. Ini yang dilakukan Paulus pada waktu itu. Dalam era digital sekarang, banyak bacaan bermutu yang tersebar secara gratis. Banyak buku yang dapat diunduh secara bebas dari dunia maya. Bagaimanapun kita perlu bijak dalam memilah dan memilih bacaan yang bagus dan inspiratif. Pepatah, buku adalah jendela dunia, sangat tepat untuk menggambarkan fungsi utama buku. Dan fungsi itu baru bisa dirasakan ketika kita membacanya, baik dalam format buku cetak maupun e-book. Meneladani semangat Tabatrik dan Rasul Paulus dalam membaca, mari kita merenungkan, bahkan memberikan waktu kita di setiap hari untuk membaca, dengan menjadikan buku sebagai kabar baik, Alkitab sebagai buku dan kabar baik juga menjadi bacaan utama dalam keseharian kita. Pertanyaannya, apakah dalam keseharian kita menjadi orang-orang yang suka membaca? Ini diingatkan buat kita dalam satu tema bulanan untuk gemar membaca, boleh kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Karena sumber pengetahuan, sumber inspirasi, bahkan hal-hal yang baik bisa kita dapatkan ketika kita boleh membaca dan gemar membaca buku. Tuhan memberkati setiap kita. Biarlah kasih Tuhan boleh memampukan di dalam setiap aktivitas kita di sepanjang hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman. Hari ini diingatkan buat kami bagaimana untuk kami terus boleh menjadi orang-orang yang boleh gemar membaca dalam setiap kehidupan kami, membaca buku, bahkan buku-buku yang boleh kami baca itu boleh kami aplikasikan dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan, dalam setiap aktivitas kami di sepanjang hari ini, Tuhan yang boleh memampukan kami.
kasih ya Tuhan. Ini doa dan syukur kami di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat belajar, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.